Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 7. Berikut teman-teman bisa menyimak rekan-rekan saya menjelaskan materi mengenai formalisme teori sastra. Formalisme itu berasal dari dua kata forma, atau bahasa latinnya itu bentuk atau wujud yang bersifat otonom. Formalisme itu adalah teori yang digunakan untuk menganalisis karya sastra yang meliputi teknik pengucapan seperti ritma, rima, akuistik atau bunyi, aliterasi, dan asonansi. Kata-kata formal yang terdapat dalam formalisme ini terbebas dari unsur luar seperti sejarah, biografi, konteks budaya, dan sebagainya. Sehingga sastra ini dapat berdiri sendiri atau kata lainnya itu otonom. Karya sastra ini bertujuan untuk mengetahui keutuhan, bentuk dan isi yang terdapat dalam karya sastra itu dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, dan aposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Hadi Saputra. Saya dari kelompok 7. Formalisme Rusia 1915 sampai 1930. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint kami. Lahirnya formalisme Rusia. Yang pertama, memberontak dan menolak terhadap tradisi dan kebudayaan atau futurisme. Yang kedua, sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. Di bawahnya lagi, tidak sependapat dengan aliran positivisme yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Di bawahnya lagi, materialisme abad mesin sebagai wilayah puisi yang mendukung revolusi. Baik, selanjutnya teman-teman bisa lihat di bawahnya pokok gagasan formalisme Rusia. Saya dapat menyimpulkan bahwa ada 4 pokok gagasan formalisme Rusia, yaitu yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi asing dan aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurmalasari yang akan menyampaikan materi teori naratif dan analisis motif. Teori naratif. Kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tak terorganisir, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Analisis motif. Secara sangat umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Misalnya, motif pencarian seorang ayah atau kekasih, atau motif Oidipus, dan sebagainya. Boris Thomas Hepsky menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu model komunikasi yang meliputi relasi antar pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikomensatis, sehingga kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Jan Mukarovsky memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak. Artefak adalah
karya sastra yang sudah utuh dan tidak berubah. Artefak itu akan menjadi objek estetik bila sudah dihayati dan dinikmati oleh pembaca.